Industri apa yang akan meledak di masa depan? Ini dia cara baca arah dunia sekarang. Kalau kalian perhatikan, pekerjaan yang paling dicari sekarang belum tentu ada 10 tahun lalu. Dan yang lebih menarik lagi, 10 tahun ke depan, mungkin pekerjaan kalian hari ini sudah nggak ada lagi. Dunia berubah, tapi banyak yang nggak sadar. Dulu, orang tua kita tumbuh di era yang stabil. Kerja keras, nabung, punya rumah, pensiun. Sederhana. Tapi kita hidup di masa di mana teknologi berkembang lebih cepat dari kemampuan manusia beradaptasi. Tiap minggu ada tren baru, tiap bulan muncul startup baru, dan tiap tahun ada industri lama yang tumbang. Lihat aja contohnya. Di tahun 2000-an, siapa sangka kamera digital bakal mengubur Kodak, brand raksasa yang dulunya jadi simbol fotografi dunia. Lalu datanglah smartphone, dan tiba-tiba semua orang punya kamera di saku mereka. Kodak pun tumbang, bukan karena produknya jelek, tapi karena nggak siap berubah. Sekarang kalau kita lihat lagi, AI, robotik, energi hijau, bioteknologi, dan bahkan dunia digital kreatif, semuanya bergerak bersamaan. Pekerjaan yang dulu dianggap aman mulai tergeser. Dan yang paling ironis, bukan karena manusianya malas, tapi karena mesinnya lebih efisien. Coba pikirkan gini, di satu sisi, kita terpesona dengan kemudahan teknologi. Tapi di sisi lain, tanpa sadar, banyak profesi yang mulai kehilangan relevansinya. Dulu kasir, sekarang mesin self-checkout. Dulu penulis berita, sekarang algoritma bisa menulis ringkasannya. Dulu desainer atau seniman digital mungkin butuh waktu berjam-jam, tapi sekarang cukup prompt ke AI atau artificial intelligence. Dan ini bukan soal ketakutan, tapi soal kenyataan. Dunia industri nggak nunggu kalian siap. Ia terus bergerak. Sementara sebagian orang masih sibuk debat di komentar bahwa AI itu ancaman atau peluang. Sedangkan sebagian lainnya sudah bangun bisnis berbasis AI dan menghasilkan puluhan juta rupiah per bulan. Makanya, pertanyaan pentingnya bukan lagi sekadar apa pekerjaan yang bagus buat masa depan, tapi industri apa yang bakal bertahan, tumbuh, terus relevan, dan bagaimana kalian bisa jadi bagian dari itu. Karena jujur aja, di dunia yang berubah secepat ini, rasa aman itu bukan datang dari profesi, tapi dari kemampuan beradaptasi. Banyak orang bangga bilang mereka nyaman di zona yang sama, tapi lupa bahwa dunia di luar zona itu udah berubah total. Bayangkan kayak kalian berdiri di atas treadmill. Tetap di tempat bukan berarti diam, karena treadmillnya sendiri bergerak mundur. Dan kalau kalian nggak jalan, kalian bakal jatuh. Begitu juga dengan dunia industri sekarang. Nggak berubah berarti tertinggal. Tapi masalahnya, banyak dari kita nggak sadar bahwa perubahan ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal nilai ekonomi dan arah dunia. Energi mulai bergeser dari minyak ke terbarukan. Transaksi mulai berpindah dari uang fisik ke digital. Komunikasi, hiburan, pendidikan, semuanya sudah melintas ke ranah digital. Ironisnya lagi, masih banyak yang berpikir, nanti juga sama aja. Padahal enggak. Dunia bisnis, karir, bahkan cara orang kaya membangun kekayaan, semuanya berubah struktur. Jadi sebelum kita ngomongin industri paling potensial, kita perlu sadar dulu bahwa kita lagi hidup di masa di mana perubahan bukan ancaman, tapi realita. Dan satu-satunya cara untuk nggak tergilas, bukan dengan menolak perubahan, tapi belajar membaca kemana arah perubahan itu berjalan. Kalau kalian cuma ikut arus tanpa ngerti arah, besar kemungkinan kalian cuma akan jadi penumpang, bukan pengemudi. So, di titik inilah pentingnya untuk memahami bahwa industri masa depan bukan cuma soal siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Sekarang pertanyaannya bukan sekadar apa tren berikutnya, tapi apakah kalian sedang bersiap untuk jadi bagian dari tren itu, atau hanya menontonnya lewat layar? Kalian sadar nggak, banyak orang salah kaprah waktu ngomongin industri potensial. Mereka pikir itu soal meramal masa depan. Kayak lagi nebak, nanti yang bakal naik itu industri AI, atau mungkin energi hijau. Padahal, bukan itu esensinya. Prediksi industri potensial bukan soal menebak masa depan, tapi soal membaca arah perubahan. Bayangkan kalian lagi berdiri di tepi pantai. Laut itu seperti dunia yang luas, dinamis, dan selalu berubah. Kadang tenang, kadang berombak. Nah, kalau kalian mau selamat dan bahkan meluncur jauh, kalian nggak bisa melawan ombaknya. Yang bisa kalian lakukan cuma satu, belajar membaca arus. Dan itulah inti dari membaca industri potensial. Kalian nggak bisa maksa dunia mengikuti kalian, tapi kalian bisa belajar memahami kemana dunia sedang bergerak.
dan menempatkan diri di posisi yang tepat sebelum ombak itu datang. Sekarang, kita masuk ke pertanyaannya, yaitu apa sih yang bikin sebuah industri bisa meledak? Kenapa ada industri yang tumbuh sampai triliunan dolar, sementara yang lain malah tenggelam tanpa jejak? Padahal sama-sama keren. Jawabannya tentu bukan cuma karena ide besar atau hype semata, tapi karena 4 faktor utama yang menentukan apakah sebuah industri akan benar-benar tumbuh atau hanya jadi tren sesaat. Kita mulai dari faktor yang pertama, yaitu kebutuhan global. Setiap industri besar selalu lahir karena menjawab masalah besar dunia. Industri energi muncul karena manusia butuh tenaga untuk hidup. Industri pangan tumbuh karena manusia butuh makan. Industri digital berkembang karena manusia butuh efisiensi dan konektivitas. Itu prinsip dasarnya. Industri potensial bukan yang ramai dibicarakan, tapi yang menyelesaikan masalah besar. Coba lihat contoh nyatanya, yaitu energi terbarukan. Kenapa sektor ini tumbuh besar? Karena dia menjawab satu kebutuhan global yang sangat fundamental, yaitu krisis energi dan perubahan iklim. Seluruh dunia sekarang sedang berlomba mengurangi emisi karbon, mencari sumber energi bersih, dan beralih dari bahan bakar fosil ke tenaga surya, angin, bahkan hidrogen. Itu bukan tren, tapi kebutuhan planet. Makanya industri ini tumbuh bukan hanya karena green lifestyle, tapi karena dunia tidak punya pilihan lain. Begitu juga dengan kesehatan mental dan produktivitas. Kedengarannya sepele, tapi sekarang itu sudah jadi kebutuhan global. Industri yang menawarkan solusi, mulai dari platform meditasi digital, terapi online, sampai ekosistem kesehatan mental berbasis AI. Semuanya tumbuh karena menjawab keresahan zaman. Manusia modern makin cemas, makin sibuk, dan makin kehilangan fokus. Intinya, kalau industri itu menyentuh kebutuhan universal manusia, dia punya bahan bakar yang nggak akan habis. Faktor kedua, ada inovasi teknologi. Tapi bukan inovasi asal keren. Yang dimaksud di sini adalah inovasi yang mengubah cara kerja, produksi, atau distribusi secara fundamental. Contoh paling jelasnya internet. Dia bukan cuma teknologi baru, tapi infrastruktur perubahan dunia. Begitu internet hadir, semua hal ikut berubah. Komunikasi, perdagangan, hiburan, pendidikan, semuanya dirombak dari akar. Sekarang hal yang sama sedang terjadi lagi dengan AI. AI bukan sekadar alat bantu, tapi cara baru dunia beroperasi. Dia mengubah cara bisnis mengambil keputusan, cara orang belajar, bahkan cara manusia berkarya. Dari efisiensi pabrik, desain produk, sampai konten digital. Semuanya dipercepat, dipersonalisasi, dan diotomatisasi. Itulah kenapa industri yang berdiri di atas fondasi teknologi disruptif seperti AI, bioteknologi, atau energi baru punya potensi tumbuh luar biasa. Karena mereka nggak cuma menumpang di tren, mereka menciptakan tren baru. Kuncinya sederhana, industri tumbuh besar bukan karena ikut perubahan, tapi karena menjadi penyebab perubahan. Ketiga, faktor kebijakan dan dukungan negara. Kadang, pertumbuhan industri bukan cuma soal pasar atau teknologi, tapi juga soal dukungan dari atas, dari kebijakan dan regulasi negara. Contohnya bisa kalian lihat pada mobil listrik atau EV. Banyak orang berpikir pertumbuhan EV murni karena kesadaran masyarakat soal emisi. Padahal kalau ditelusuri lebih dalam, pertumbuhan cepat industri EV justru karena kebijakan global yang mendorongnya. Mulai dari subsidi pemerintah untuk pembeli kendaraan listrik, regulasi pajak karbon, insentif produksi baterai, sampai investasi besar-besaran di infrastruktur pengisian daya. Negara-negara seperti Tiongkok, Amerika, dan Norwegia menjadikan transisi ke kendaraan listrik bukan sekadar inisiatif industri, tapi agenda nasional. Dan hasilnya, industri ini bukan cuma tumbuh, tapi meledak. Kebijakan publik seringkali jadi katalis utama yang mempercepat adopsi teknologi baru. Contoh lainnya, ada energi surya. Sebelum ada subsidi panel surya dan target energi hijau, harganya masih mahal dan adopsinya lambat. Begitu pemerintah intervensi, biaya produksi turun drastis dan seluruh industri ikut tumbuh. Jadi kalau kalian mau membaca arah industri potensial, jangan cuma lihat inovasinya. Lihat juga dukungan politik dan kebijakan global di belakangnya. Karena kebijakan bisa mempercepat waktu tumbuh industri dari 10 tahun jadi 3 tahun. Terakhir, faktor perubahan perilaku manusia. Teknologi bisa hadir, kebijakan bisa dibuat, tapi tanpa perubahan perilaku manusia, nggak akan ada industri yang tumbuh. Contohnya jelas banget di dunia digital. Kenapa konten pendek seperti TikTok atau YouTube Shorts bisa meledak, sementara platform panjang seperti blog makin sepi? Jawabannya karena perilaku manusia berubah.
Atensi makin pendek, kecepatan makin tinggi, dan semua orang ingin hiburan instan. Jadi bukan algoritma TikTok yang bikin viral, tapi manusia yang berubah lebih dulu. Atau lihat industri makanan sehat dan produk ramah lingkungan. Dulu dianggap niche, sekarang jadi mainstream. Karena perilaku konsumen global berubah, mereka mulai peduli sama kesehatan, keberlanjutan, dan dampak lingkungan. Dan industri yang menangkap perubahan ini, mulai dari plant-based food sampai sustainable fashion, langsung naik daun. Inilah yang sering diabaikan banyak orang, bahwa industri besar lahir dari perubahan kebiasaan kecil yang jadi norma baru. Manusia dulu nggak pernah mikir untuk berlangganan film, tapi sekarang Netflix jadi kebutuhan rumah tangga. Manusia dulu nggak terbiasa belajar lewat ponsel, tapi sekarang edtech tumbuh miliaran dolar. Semua berawal dari perubahan perilaku, dan berakhir jadi industri besar. Kalau 4 faktor ini kita rangkum, kalian akan lihat satu pola besar, yaitu sebuah industri akan tumbuh besar ketika kebutuhan global bertemu dengan inovasi teknologi, didukung oleh kebijakan negara, dan disambut oleh perubahan perilaku manusia. Kayak 4 roda yang mendorong satu kendaraan raksasa bernama pertumbuhan industri. Ketika keempat faktor itu bersatu, industri nggak cuma tumbuh, tapi melonjak. Jadi, kalau kalian ingin tahu industri mana yang akan jadi besar di masa depan, jangan tanya apa yang lagi viral, tapi tanya, masalah besar apa yang sedang dunia coba selesaikan? Teknologi apa yang membuat solusinya mungkin? Apakah negara mendukung arah ini? Dan apakah manusia mulai berubah ke sana? Karena disitulah jawabannya. Bukan di ramalan, bukan di tren sesaat, tapi di arah perubahan dunia yang sedang kalian saksikan sekarang. Di titik inilah mindset dasarnya terbentuk. Bahwa industri potensial bukan cuman yang sedang ramai, tapi yang punya fundamental kuat, karena dia menjawab kebutuhan besar dunia. Makanya, kalau kalian ingin membaca arah industri potensial, jangan cuma lihat siapa yang menjual produknya, tapi siapa yang memegang kendali atas value chain-nya. Kadang industri paling menguntungkan bukan di depan panggung, tapi di balik layar. Kayak perusahaan logistik di balik e-commerce, atau data center di balik cloud computing. Yang memahami ini bukan yang menebak, tapi yang membaca struktur ekonomi global. Sama seperti ombak tadi. Ombak besar selalu berawal dari arus bawah laut yang bergerak perlahan. Kalau kalian peka membaca arus itu, kalian bisa bersiap bahkan sebelum ombaknya muncul di permukaan. Itulah cara orang-orang sukses terlihat seperti punya insting tajam. Padahal mereka cuma punya peta arah yang lebih jelas. Karena dunia bisnis, teknologi, dan ekonomi itu sebenarnya bukan teka-teki. Dia meninggalkan jejak. Jejaknya ada di data, di tren perilaku, di investasi besar-besaran yang sedang dilakukan oleh negara atau korporasi global. Dan tugas kita bukan meramal, tapi membaca. Apa yang sedang dunia butuhkan, tapi belum sepenuhnya terpenuhi. Kalau kalian bisa memahami mindset ini, kalian nggak akan lagi terjebak pada industri yang ramai. Kalian akan mulai fokus pada industri yang menjawab masalah nyata dan tumbuh, karena dunia bergerak ke sana. Dan di sanalah peluang sesungguhnya, bukan di hype, tapi di arah. Di sini kita jawab langsung, industri apa saja yang berpotensi besar ke depan dan kenapa? Ingat, pola yang sama muncul berulang. Semua sektor ini tumbuh karena mereka menjawab kebutuhan manusia yang nyata, ditopang teknologi, kebijakan, dan perubahan perilaku. Langsung saja, pertama ada artificial intelligence dan data ekonomi. Pernah nggak kalian sadar kalau keputusan-keputusan besar di dunia sekarang sudah jarang diambil oleh manusia sepenuhnya? Dari iklan yang kalian lihat di media sosial, sampai hasil diagnosa medis, semuanya sudah ditentukan oleh satu hal, yaitu kecerdasan buatan. Artificial intelligence atau AI bukan lagi sekadar alat bantu. Ia sudah menjadi otak pengambil keputusan di hampir semua sektor industri. Dulu, AI mungkin cuma kita dengar di film sci-fi. Tapi sekarang, tanpa sadar, setiap kali kalian buka TikTok, Spotify, atau Netflix, algoritma sedang membaca kalian. Ia tahu apa yang kalian suka, apa yang kalian cari, bahkan kadang tahu apa yang kalian pikirkan sebelum kalian sadari sendiri. Dan inilah kenapa dunia sedang bergerak menuju data-driven world, dunia yang digerakkan oleh data. Di masa lalu, siapa yang punya modal besar, dia yang berkuasa. Tapi hari ini, siapa yang punya data, dialah yang mengendalikan arah dunia. Coba bayangkan, perusahaan seperti Google, Meta, OpenAI, semua kekuatannya bukan dari pabrik atau tanah, tapi dari miliaran data perilaku manusia.
Apa yang kita klik, apa yang kita beli, apa yang kita bicarakan, semuanya jadi bahan bakar untuk mesin kecerdasan buatan. Itulah kenapa industri ini punya potensi luar biasa besar. Karena setiap keputusan modern, baik di bisnis, pemerintahan, maupun pendidikan, semakin bergantung pada data dan algoritma. Tapi tentu, potensi besar selalu datang dengan peluang besar juga. Buat kalian yang mau terjun ke sini, ada begitu banyak pintu yang bisa dimasuki. Mulai dari profesi seperti AI engineer, data analyst, machine learning specialist, sampai peran baru seperti prompt engineer. Profesi yang bahkan nggak ada 3 tahun lalu, tapi sekarang sudah diburu oleh perusahaan besar. Dan bukan cuma profesi, peluang bisnis di industri AI juga terbuka lebar, seperti otomasi konten yang bisa bantu bisnis kecil memproduksi materi pemasaran tanpa tim besar. Customer service berbasis chatbot cerdas yang bisa melayani ribuan pelanggan sekaligus. Atau personalisasi produk, di mana tiap pengguna bisa dapat pengalaman unik karena sistem sudah belajar dari perilaku mereka. Intinya, AI membuka peluang bagi mereka yang paham cara bekerja sama dengannya, bukan melawannya. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa tutup mata sama tantangannya. AI punya dua sisi, seperti pisau bermata dua. Satu sisi, ia bisa meningkatkan efisiensi dan membuka peluang baru. Di sisi lain, ada risiko etika dan bias data yang serius. Misalnya, kalau data yang dipakai untuk melatih sistem penuh bias ras atau gender, maka hasil keputusannya pun bisa diskriminatif. Lalu, ada juga ancaman job displacement, atau tergesernya pekerjaan manusia oleh otomasi. Banyak profesi lama yang kini digantikan oleh mesin, dari kasir, customer service, atau bahkan desain grafis. Tapi di balik itu, muncul juga profesi baru yang sebelumnya nggak ada. Artinya, dunia kerja bukan menghilang, ia hanya bertransformasi. Dan untuk bisa bertahan di dunia yang berubah cepat ini, kalian butuh dua hal. Pertama, hard skill, yaitu kemampuan teknis memahami AI, data, dan teknologi digital. Lalu ada soft skill, kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan etis. Karena mesin bisa berpikir cepat, tapi belum bisa berpikir bijak. AI itu bukan musuh, tapi juga bukan penyelamat. Dia hanyalah alat. Dan bagaimana alat ini digunakan, tergantung pada manusia yang memegang kendalinya. Maka, insight penting yang harus kalian pegang adalah bahwa AI sekarang bukan menggantikan manusia sepenuhnya, tapi menggantikan manusia yang tidak tahu cara bekerja sama dengan AI. Artinya, masa depan bukan hanya milik yang paling pintar, tapi juga milik yang paling adaptif. Karena mereka yang bisa memahami cara berpikir mesin akan punya kekuatan untuk menciptakan nilai di dunia baru ini, dunia yang ditulis, diproses, dan diputuskan oleh algoritma. Kedua, energi terbarukan dan green technology. Kalau kalian perhatikan, dunia hari ini sedang mengalami revolusi yang mungkin nggak sedramatis revolusi industri pertama, tapi dampaknya jauh lebih besar. Bukan lagi soal bagaimana kita memproduksi barang, tapi bagaimana kita mempertahankan kehidupan. Kita hidup di masa di mana perubahan iklim bukan lagi teori. Banjir makin sering, suhu bumi makin panas, dan bencana alam makin ekstrim. Dan di tengah krisis itulah, muncul satu pertanyaan besar yang sedang coba dijawab oleh seluruh dunia, yaitu bagaimana caranya kita tetap bisa tumbuh secara ekonomi tanpa menghancurkan bumi tempat kita tinggal. Jawabannya terletak di satu hal, yaitu energi terbarukan dan teknologi hijau. Dulu, minyak dan batu bara jadi bahan bakar utama peradaban. Tapi kini, dunia sedang berlomba mengurangi emisi karbon dan berpindah menuju energi bersih, dari angin, matahari, air, hingga hidrogen. Transisi energi ini bukan sekadar tren, tapi revolusi besar abad ini. Kalau abad ke-20 dikuasai oleh perusahaan minyak, abad ke-21 akan dikuasai oleh perusahaan energi bersih. Kendaraan listrik, panel surya, dan sistem penyimpanan baterai bukan lagi masa depan. Mereka sudah jadi masa kini. Tapi ini baru permulaan, karena semua sektor ekonomi sekarang sedang mencari cara agar lebih berkelanjutan. Dari pabrik baja yang pakai hidrogen hijau, sampai startup yang bikin kulit sintetis dari jamur, semuanya sedang bergerak menuju green economy. Dan disinilah peluang besarnya. Buat kalian yang punya latar belakang teknik, sains, ekonomi, bahkan komunikasi, industri ini penuh ruang kosong yang butuh diisi. Profesi seperti sustainable engineer, energy manager, atau green finance analyst akan jadi sangat dicari dalam dekade ke depan. Kenapa? Karena setiap perusahaan sekarang dituntut punya rencana sustainability
dan mereka butuh orang yang tahu caranya menerapkan itu dalam operasi nyata. Tapi bukan cuma karir, peluang bisnisnya juga luar biasa. Mulai dari recycling baterai bekas kendaraan listrik, startup carbon offset yang bantu perusahaan netral emisi, sampai smart grid systems yang bisa menyeimbangkan penggunaan energi di kota-kota besar. Dan yang menarik, banyak dari ide bisnis hijau ini bukan cuma soal cuan, tapi juga soal kontribusi nyata untuk masa depan. Inilah satu-satunya sektor di mana idealism and capitalism bisa berjalan berdampingan, di mana menyelamatkan bumi dan menghasilkan profit nggak lagi harus saling bertentangan. Tapi tentu aja, perjalanan ini nggak mudah. Transisi ke energi bersih butuh investasi awal yang besar dan infrastruktur di banyak negara, termasuk negara berkembang, masih belum siap. Kendaraan listrik masih mahal, panel surya belum efisien untuk semua wilayah, dan sistem distribusi energi hijau belum terintegrasi dengan baik. Artinya, untuk benar-benar berhasil, sektor ini butuh kolaborasi lintas bidang, antara sains, kebijakan publik, dan bisnis. Para ilmuwan bisa menciptakan teknologi baru, tapi tanpa dukungan pemerintah dan pasar, teknologi itu nggak akan bertahan. Dan disinilah peran generasi kita, generasi transisi, yang punya kesadaran lingkungan, tapi juga kemampuan digital dan kreativitas bisnis untuk menggerakkannya. Jadi ketika banyak orang berpikir green technology itu hanya tentang menyelamatkan bumi, kita harus melihatnya lebih jauh. Ini bukan cuma soal planet, tapi juga soal ekonomi masa depan. Negara yang menguasai energi bersih akan menguasai masa depan industri global. Karena ketika bahan bakar fosil makin langka dan mahal, energi bersih akan jadi sumber kekuatan ekonomi baru dan sekaligus simbol kemandirian. Jadi, green economy bukan hanya tentang menyelamatkan bumi, tapi juga menyelamatkan masa depan ekonomi global. Artinya, masa depan bukan milik mereka yang paling cepat menambang, tapi mereka yang paling cepat beradaptasi dengan cara baru menghasilkan energi. Dan untuk kalian yang sedang mencari arah karir, bisnis, atau bahkan inspirasi, cobalah lihat ke sektor ini. Karena setiap perubahan besar dalam sejarah selalu dimulai dari krisis, dan orang-orang yang mampu membaca arah krisis selalu jadi pionir di masa depan. 3. Kesehatan dan bioteknologi. Pandemi kemarin telah ngajarin kita satu hal, bahwa kesehatan bukan cuma urusan rumah sakit, tapi fondasi dari seluruh ekonomi dunia. Karena waktu dunia berhenti gara-gara virus kecil yang bahkan nggak bisa dilihat mata, kita sadar semua yang kita kejar, bisnis, karir, produktivitas, nggak ada artinya kalau sistem kesehatan rapuh. Dan sejak itu, dunia berubah. Bukan cuma dalam cara kita mengobati penyakit, tapi juga cara kita memandang tubuh dan data manusia. Hari ini, kesehatan sudah bukan cuma soal obat dan dokter, tapi soal teknologi, data, dan personalisasi. Kita sedang bergerak menuju era bioteknologi, di mana tubuh manusia mulai dipahami seperti sistem yang bisa dianalisis, dioptimalkan, bahkan dimodifikasi. Bayangkan, kita sekarang punya teknologi gene editing seperti CRISPR yang bisa memotong dan memperbaiki gen penyebab penyakit bawaan. Ada wearable health tech seperti smartwatch yang bisa memantau detak jantung, pola tidur, hingga stres harian. Dan muncul bidang baru bernama longevity science yang bukan lagi bicara soal menyembuhkan penyakit, tapi bagaimana memperpanjang umur manusia dengan kualitas hidup yang tetap prima. Inilah sebabnya kenapa industri kesehatan dan bioteknologi disebut sebagai the next trillion dollar industry. Karena apapun yang bisa bikin manusia hidup lebih lama dan lebih sehat, pasti punya nilai luar biasa. Sekarang, peluangnya terbuka lebar di banyak sisi. Buat kalian yang tertarik dengan karir, industri ini punya banyak pintu. Mulai dari bioinformatician yang menganalisis data genetik, health data scientist yang membaca pola dari ratusan juta data kesehatan, hingga biofarma researcher yang menciptakan terapi baru dengan bantuan AI. Tapi bukan cuma di level sains. Sektor bisnisnya juga lagi booming. Kita lihat sekarang banyak startup yang fokus ke personal health apps, dari aplikasi nutrisi, pelacak kebugaran, sampai aplikasi deteksi dini penyakit. Ada juga biotech startup yang riset bahan makanan fungsional, atau bahkan nutrigenomics, bidang yang meneliti bagaimana makanan bisa disesuaikan dengan DNA kalian. Dan yang menarik, arah dunia kesehatan sekarang mulai bergeser. Kalau dulu sistemnya sakit dulu baru diobati, sekarang trennya adalah pencegahan dan personalisasi. Artinya, masa depan kesehatan nggak lagi terpusat di rumah sakit, tapi ada di tangan kalian sendiri, lewat data dan teknologi. Tapi di balik semua potensi itu,
Industri ini juga penuh tantangan, karena yang dibahas di sini bukan sekadar produk, tapi manusia itu sendiri. Ada isu etika dan regulasi tinggi, terutama dalam urusan genetik dan privasi data medis. Bayangkan kalau data DNA seseorang bocor, dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekadar kehilangan akun media sosial. Selain itu, biaya riset dan pengembangannya juga nggak main-main. Butuh bertahun-tahun dan miliaran dolar untuk satu terobosan kecil di bidang bioteknologi. Tapi kalau berhasil, returnnya bisa mengubah sejarah. Misalnya, vaksin mRNA yang dulunya dianggap eksperimen, sekarang menyelamatkan jutaan nyawa dan membuka pintu riset baru di seluruh dunia. Jadi jelas, kesehatan dan bioteknologi bukan cuma sektor medis, tapi fondasi baru dari peradaban manusia modern. Kita sedang menuju masa depan di mana kesehatan nggak lagi reaktif, tapi proaktif. Di mana penyakit bisa dideteksi sebelum muncul, dan pengobatan bisa disesuaikan dengan gen unik tiap individu. Dan di era itu, yang paham data, teknologi, dan biologi akan jadi pemain utama. Makanya masa depan kesehatan bukan hanya di rumah sakit, tapi di saku kalian, lewat data dan teknologi. Karena nanti, yang menjaga kesehatan kalian bukan hanya dokter, tapi juga algoritma yang membaca pola tubuh kalian setiap hari. Dan kalau dulu kata orang, data is the new oil, mungkin di masa depan, data kesehatan adalah minyak paling berharga di dunia. Keempat, cybersecurity dan cloud infrastructure. Ada satu hal yang sering terlupakan ketika kita bicara soal dunia digital, bahwa semakin canggih sebuah sistem, semakin besar pula risikonya. Kita hidup di zaman di mana hampir semua hal berpindah ke awan, data pribadi, bisnis, bahkan rahasia negara. Tapi banyak yang nggak sadar, kalau dunia digital itu mirip dengan rumah tanpa pagar. Aman hanya kalau kalian tahu cara menjaganya. Bayangkan, kalau dulu pencuri datang lewat pintu, sekarang mereka masuk lewat jaringan. Setiap kali kalian login, mengirim email, atau menyimpan file di cloud, sebenarnya kalian sedang membuka gerbang kecil ke dunia digital. Dan di balik sana, selalu ada orang-orang yang mencoba mencari celah. Inilah alasan kenapa cybersecurity dan cloud infrastructure jadi industri yang pertumbuhannya luar biasa. Karena semua orang, dari startup kecil sampai pemerintah, butuh keamanan digital. Dan semakin banyak hal yang bergantung pada internet, semakin tinggi pula nilai dari keamanan. Data hari ini bukan cuma kumpulan angka, tapi aset paling berharga di dunia modern. Kalau dulu minyak disebut the new gold, sekarang data adalah the new oil. Tapi bedanya, minyak bisa dilindungi dengan pagar dan senjata, sedangkan data hanya bisa dijaga dengan pengetahuan. Industri ini membuka dua jalur besar, ada karier profesional dan bisnis baru. Dari sisi karier, banyak posisi baru yang muncul dan terus berevolusi. Mulai dari security engineer yang bertugas membangun sistem pertahanan digital, penetration tester yang secara etis meretas untuk menemukan celah, sampai cloud architect yang merancang infrastruktur penyimpanan berskala global. Mereka semua jadi tulang punggung dunia digital modern. Tanpa mereka, nggak ada yang namanya transaksi aman, privasi data, atau sistem cloud yang kalian pakai tiap hari. Lalu dari sisi bisnis, peluangnya bahkan lebih luas lagi. Ada yang membangun layanan keamanan digital, ada yang bikin VPN dan sistem enkripsi data, dan ada juga yang fokus di edukasi keamanan siber untuk masyarakat umum. Karena, ingat ya, ancaman digital bukan hanya soal hacker besar, tapi juga soal kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Kayak pakai password yang sama di semua akun, atau klik link yang nggak jelas. Masalah-masalah kecil ini bisa berujung pada kerugian besar, dan disitulah bisnis keamanan digital menemukan perannya. Namun, industri ini bukan tempat yang mudah dimasuki. Ancaman di dunia cyber selalu berubah, dan yang kalian pelajari hari ini bisa jadi usang dalam hitungan bulan. Artinya, kalian harus punya mental pembelajar seumur hidup. Seorang profesional di bidang keamanan digital nggak bisa puas dengan satu sertifikasi atau gelar, karena dunia maya terus berevolusi dari phishing, ransomware, sampai social engineering. Bentuk ancamannya makin canggih dan psikologis. Kadang bukan sistem yang diretas, tapi manusianya yang ditipu. Selain itu, ada tantangan besar dalam membangun kepercayaan publik. Keamanan digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal reputasi. Kalau pengguna nggak percaya bahwa data mereka aman, semua teknologi canggih jadi percuma. Makanya, banyak perusahaan teknologi besar seperti Google, Microsoft, dan Amazon berinvestasi besar-besaran di bidang ini. Mereka tahu, tanpa kepercayaan, nggak ada masa depan bagi ekosistem digital. Jadi, di era digital, keamanan bukan lagi tembok, tapi kepercayaan. Dulu,
Kita membayangkan keamanan sebagai benteng, kuat, tinggi, dan sulit ditembus. Tapi di era digital, nggak ada benteng yang benar-benar aman. Hari ini, keamanan adalah soal trust system. Bukan soal seberapa tinggi temboknya, tapi seberapa cepat kalian bisa mendeteksi ancaman dan membangun kembali kepercayaan setelahnya. Karena, kalau kalian perhatikan, setiap serangan besar di dunia digital, dari kebocoran data hingga ransomware, efek paling fatalnya bukan cuma uang yang hilang, tapi hilangnya kepercayaan. Dan di dunia bisnis modern, kepercayaan adalah mata uang yang nilainya lebih mahal dari apapun. Dunia digital sekarang mirip seperti frontier baru, seperti ketika dulu manusia pertama kali menjelajahi laut. Banyak peluang, tapi juga banyak bahaya. Dan orang-orang yang mau belajar menjinakkan bahaya itu akan jadi pelaut terhebat di era ini. Cybersecurity dan cloud infrastructure bukan cuma tentang teknologinya, tapi tentang menjaga ekosistem kehidupan modern agar tetap bisa dipercaya. Jadi buat kalian yang ingin mencari karir atau bisnis dengan masa depan panjang, ini salah satu jalur yang bukan cuma potensial, tapi juga punya dampak besar terhadap dunia. Kalian nggak cuma menjaga server, tapi menjaga rasa aman dari miliaran orang yang hidup di dunia digital. Kita seringkali bicara soal inovasi dan kemajuan teknologi, tapi jarang bicara soal tanggung jawab di baliknya. Dan disinilah cybersecurity berdiri. Bukan sebagai penghalang inovasi, tapi sebagai penjaga peradaban digital. Karena tanpa keamanan, semua kemajuan cuma tinggal menunggu waktu untuk runtuh. 5. Fintech dan digital economy. Kalau ada satu hal yang paling cepat berubah dalam hidup manusia modern, itu adalah cara kita memperlakukan uang. Dulu, uang hanya berupa kertas. Sekarang, ia berubah jadi data, angka yang berpindah dari satu server ke server lain dalam hitungan detik. Dan yang lebih menarik, uang kini bukan lagi sekadar alat tukar, tapi juga alat inovasi. Kita sedang menyaksikan revolusi keuangan terbesar dalam sejarah manusia. Bayangkan, dalam waktu kurang dari 1 dekade, kita beralih dari antrian panjang di bank ke dunia di mana satu sentuhan di layar smartphone bisa memindahkan jutaan rupiah. QRIS, e-wallet, kripto, hingga blockchain, semua adalah bagian dari ekosistem baru yang disebut digital economy. Perubahan ini bukan cuma soal kecepatan transaksi, tapi soal filosofi baru tentang keuangan. Uang kini nggak lagi terikat pada batas geografis, kantor cabang, atau jam operasional bank. Kita memasuki era di mana nilai bisa berpindah tanpa perantara, tanpa jeda, tanpa batas. Dan di balik semua itu, berdiri satu industri yang terus membentuk masa depan ekonomi dunia, yaitu financial technology atau fintech. Fintech bukan sekadar aplikasi pembayaran, tapi ekosistem besar yang mengubah cara kita mengelola, meminjam, berinvestasi, bahkan mempercayai uang itu sendiri. Industri ini seperti tambang emas modern, tapi bukan untuk mereka yang serakah, melainkan untuk mereka yang mengerti sistem dan perilaku manusia. Dari sisi karier, muncul banyak peran baru yang dulu nggak pernah ada, seperti product manager fintech yang merancang bagaimana produk keuangan digital bisa relevan dengan perilaku pengguna, atau blockchain developer yang membangun fondasi ekonomi terdesentralisasi, dan juga digital risk analyst yang memastikan semua inovasi ini berjalan tanpa menabrak hukum dan keamanan data. Di sisi bisnis, peluangnya bahkan lebih luas. Ada startup microfinance digital yang membantu UMKM mendapatkan akses modal. Ada payment gateway yang jadi jembatan antar sistem keuangan. Dan ada juga DeFi, Decentralized Finance, sebuah konsep baru di mana semua sistem keuangan dijalankan tanpa perantara, berbasis kepercayaan yang diprogram dalam kode. Coba bayangin, dunia di mana kepercayaan bukan lagi dibangun oleh lembaga, tapi oleh algoritma. Jadi, masa depan uang bukan cuma soal nilai, tapi soal kepercayaan yang bisa diprogram. Karena disinilah letak kekuatan sejati fintech, mengubah kepercayaan menjadi logika matematis. Kalau dulu kepercayaan dibangun lewat lembaga, seperti bank, notaris, atau negara, sekarang kepercayaan bisa ditulis dalam bentuk kode, contohnya blockchain. Setiap transaksi dicatat secara publik, transparan, dan nggak bisa diubah. Artinya, kepercayaan nggak lagi bergantung pada manusia, tapi pada sistem yang bisa diverifikasi semua orang. Dan inilah yang membuat fintech bukan cuma soal inovasi finansial, tapi juga evolusi kepercayaan. Dari sistem yang dulu berbasis otoritas, menjadi sistem yang berbasis transparansi. Tapi, tentu nggak ada revolusi tanpa risiko.
Masalah pertama yang dihadapi industri ini adalah regulasi. Banyak negara belum punya sistem hukum yang jelas untuk mengatur transaksi digital lintas batas. Bahkan teknologi seperti blockchain dan kripto masih jadi perdebatan panjang di banyak parlemen dunia. Beberapa pemerintah masih melihatnya sebagai ancaman, bukan peluang. Meskipun, di tangan yang benar, sistem keuangan digital bisa jadi alat pemerataan ekonomi paling efektif di era modern. Tantangan kedua adalah rendahnya literasi finansial publik. Banyak orang masih tergoda dengan skema cepat kaya yang berkedok investasi digital. Padahal, teknologi secanggih apapun nggak akan menyelamatkan seseorang yang nggak punya pemahaman dasar tentang cara kerja uang. Ini sebabnya, edukasi finansial harus berjalan beriringan dengan inovasi teknologi. Karena tanpa itu, fintech hanya akan jadi alat baru untuk mempercepat kesenjangan, bukan menguranginya. Makanya jika kalian perhatikan lagi, setiap inovasi besar dalam sejarah selalu lahir dari kebutuhan manusia untuk menghemat waktu dan menumbuhkan kepercayaan. Dulu kita tukar barang karena percaya orang lain akan memberi nilai yang setara. Lalu muncul uang untuk memudahkan kepercayaan itu. Kemudian muncul bank agar kepercayaan bisa diatur secara sistematis. Dan sekarang, dengan fintech dan blockchain, kita kembali ke akar paling murni dari kepercayaan, yaitu saling verifikasi tanpa harus saling kenal. Itulah mengapa fintech dan digital ekonomi bukan sekadar tren teknologi, tapi fondasi baru untuk kehidupan sosial ekonomi global. Kita sedang berjalan menuju dunia tanpa batas, bukan hanya secara geografis tapi juga secara ekonomi. Di dunia itu, kalian bisa kirim uang lintas negara tanpa perantara, bisa meminjam modal tanpa bank, bisa berinvestasi di proyek global tanpa mengenal siapapun di dalamnya. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada tanggung jawab besar, yaitu menjaga kepercayaan digital. Karena kalau dulu uang bisa dicetak, sekarang uang bisa diprogram. Dan kalau dulu nilai datang dari otoritas, sekarang nilai datang dari sistem yang bisa dipercaya. Jadi, semua industri yang tadi kita bahas, mulai dari artificial intelligence, energi terbarukan, bioteknologi, cybersecurity, sampai fintech, semuanya lahir dari satu hal yang sama, yaitu perubahan kebutuhan manusia. Manusia berubah, maka arah industrinya pun ikut berubah. Karena sejatinya, setiap kemajuan teknologi bukan sekadar produk dari kecanggihan otak manusia, tapi juga cermin dari rasa takut, harapan, dan kebutuhan manusia itu sendiri. AI muncul karena manusia ingin lebih efisien. Energi hijau tumbuh karena manusia takut kehilangan rumah yang disebut bumi. Bioteknologi berkembang karena manusia ingin hidup lebih lama dan lebih sehat. Cybersecurity ada karena manusia ingin tetap merasa aman di dunia digital. Dan fintech lahir karena manusia ingin percaya tanpa harus bergantung pada lembaga. Kalau kita tarik garis besarnya, pola dunia ini sebenarnya sederhana. Yang bertahan dan menang bukan yang sekadar ikut tren, tapi yang memahami arah perubahannya. Dunia bergerak karena masalah lama yang belum tuntas. Namun, kita sering salah kira bahwa masa depan dibentuk oleh teknologi baru. Padahal, masa depan justru dibentuk oleh cara manusia menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah lama. Masalah seperti kesenjangan ekonomi, akses pendidikan, perubahan iklim, keamanan, hingga kepercayaan antar manusia, semuanya masih sama. Yang berubah hanyalah alatnya, bukan tujuannya. Teknologi hanyalah kendaraan, bukan tujuan akhir. Dan kendaraan itu hanya berguna kalau kita tahu kemana arah yang ingin kita tuju. Itulah kenapa, kalau kalian perhatikan, para inovator besar dunia bukan orang yang sekadar cepat beradaptasi dengan teknologi, tapi mereka yang bisa melihat pola kebutuhan manusia di baliknya. Mereka nggak hanya menanyakan, teknologi apa yang sedang naik, tapi lebih dalam lagi, yaitu masalah manusia apa yang sedang menunggu untuk diselesaikan. Sekarang kita sedang hidup di era di mana perubahan bukan lagi sesuatu yang datang tiap dekade, tapi bisa tiap bulan, bahkan tiap minggu. Maka dari itu, kalau kalian ingin bertahan, bahkan tumbuh, jangan hanya sibuk mengejar apa yang sedang viral, tapi sibuklah memahami kenapa sesuatu bisa jadi viral. Jangan cuma belajar gimana cara masuk ke industri yang sedang naik, tapi pelajari juga mengapa industri itu bisa naik. Karena disitulah letak perbedaan antara orang yang sekadar ikut arus dengan mereka yang bisa menciptakan arus baru. Kalian tahu nggak? Banyak orang gagal bukan karena mereka salah pilih industri, tapi karena mereka nggak tahu di mana posisi mereka di dalam industri itu.
Maksudnya gini, industri besar kayak AI, energi terbarukan, atau kesehatan digital itu ibarat samudra luas. Tapi nggak semua orang cocok jadi nelayan di tengah laut. Ada yang lebih jago di darat, ada yang lebih cocok di kapal, ada juga yang jadi orang yang jual jaringnya. Dan itulah inti pembahasan kali ini. Bukan sekadar tahu industri apa yang akan tumbuh, tapi bagaimana kalian menemukan fit kalian di dalamnya. Dunia sekarang nggak cuma butuh orang pintar, tapi juga orang yang tahu di mana tempat dia bisa berdampak paling besar. Bahkan di satu industri yang sama, peluangnya bisa berlapis-lapis. Contohnya, kita ambil industri artificial intelligence. Kalau kalian jago data dan logika, bisa jadi data analis atau machine learning engineer. Kalau kalian punya sense bisnis yang kuat, kalian bisa jadi AI consultant atau startup founder yang bikin produk berbasis AI. Kalau kalian kreatif, kalian bisa jadi AI content creator, bikin tools, edukasi, atau bahkan karya seni dari AI. Dan kalau kalian suka menulis atau storytelling, kalian bisa jadi orang yang menjembatani dunia AI dengan masyarakat luas, seperti edukator digital, researcher, atau public communicator. Jadi poinnya, satu industri bisa punya 1.000 peluang, tergantung cara kalian melihat dan menempatkan diri. Namun, masalahnya, kebanyakan orang cuma ikut tren, bukan memahami tren. Mereka lihat AI lagi naik, langsung belajar coding, padahal nggak enjoy dan nggak ngerti arah besar industri itu mau kemana. Makanya, yang seharusnya ditanya itu bukan industri apa yang lagi cuan, tapi peran apa yang paling cocok buat kalian di dalam industri yang lagi tumbuh ini. Kalau kalian perhatikan, orang-orang yang sukses besar di industri baru bukan karena mereka ikut-ikutan hype, tapi karena mereka masuk dengan kesadaran diri dan strategi. Mereka tahu, oke, industri energi terbarukan bakal naik. Tapi saya nggak harus bikin panel surya. Saya bisa jadi orang yang bantu perusahaan energi nyusun strategi digitalnya. Saya bisa jadi desainer yang bantu kampanye transisi hijau. Dan mindset kayak gini penting banget. Karena pada akhirnya, fit bukan cuma soal skill, tapi juga soal alignment antara kemampuan, minat, dan arah industri. Kalau kalian bingung mulainya dari mana, coba pakai framework sederhana ini. Pertama, kenali diri kalian. Apa skill, minat, dan gaya kerja kalian? Apakah kalian lebih teknis, kreatif, sosial, atau strategis? Lalu, pilih industri potensial. Dari industri yang sedang naik, mana yang paling kalian ngerti dan bisa kalian nikmati untuk belajar lebih dalam. Terus, cari titik masuknya. Di industri itu, peran seperti apa yang butuh orang dengan karakter dan skill seperti kalian, dan bangun kompetensi secara bertahap. Fokus upgrade satu skill dulu yang relevan dengan posisi kalian di industri itu. Jadi kalian harus paham bahwa potensi industri nggak akan berarti apa-apa kalau kalian nggak tahu cara menempatkan diri di dalamnya. Industri itu seperti ekosistem. Ada yang jadi inovator, ada yang jadi pelaksana, ada yang jadi penghubung, dan semuanya punya nilai sendiri. Di dunia yang berubah secepat sekarang, bukan orang yang sekadar pintar yang akan menang, tapi orang yang paling adaptif, yang tahu kapan harus pivot, kapan harus upgrade skill, dan kapan harus berinvestasi di diri sendiri. Jadi kalau hari ini kalian masih bingung mau fokus di mana, itu nggak apa-apa. Yang penting kalian jangan berhenti mencari tahu. Bukan cuman apa industri yang besar, tapi di mana kalian bisa tumbuh dan memberi value paling besar di dalamnya. Karena ujung-ujungnya, bukan industri yang bikin seseorang sukses, tapi bagaimana orang itu membaca arah, menemukan perannya, dan terus bertumbuh di dalamnya. Kesalahan banyak orang ketika mencari industri potensial itu adalah, mereka cuma tanya, sekarang yang lagi naik apa ya? Padahal, kalau kalian nunggu industri itu ramai dulu, biasanya peluang besar di dalamnya udah diambil duluan sama orang lain. Kuncinya bukan ikut tren, tapi bisa membaca arah. Bahkan kalau kalian perhatikan, semua orang sukses di industri apapun punya satu kesamaan. Mereka bukan sekadar orang yang paling cepat, tapi mereka adalah orang yang paling siap. Mereka tahu peluang itu nggak akan datang 2 kali, dan cara terbaik untuk menangkap peluang adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri sebelum peluang itu datang. Ingat baik-baik, industri besar akan selalu mencari orang-orang yang siap tumbuh bersama mereka, bukan orang-orang yang cuma datang karena ingin ikut suksesnya. Jadi sebelum kalian kejar industri yang lagi naik, pastikan dulu kapal diri kalian siap berlayar. Punya kompas yang jelas, skill yang tajam, dan mindset yang tahan badai. Karena dunia akan terus berubah, tapi orang yang terus upgrade diri, mereka nggak akan pernah ketinggalan arah.
So guys, kita hidup di masa yang berubah lebih cepat dari yang bisa kita sadari. Industri bergeser, pekerjaan berganti bentuk, bahkan cara manusia menghasilkan uang berubah total dalam hitungan tahun. Dulu, keahlian bertahan 20 tahun. Sekarang, bisa jadi sudah usang dalam 2 tahun. Dan di tengah perubahan secepat itu, banyak orang hanya sibuk menebak masa depan. Mereka bertanya, industri mana yang bakal besar, saham mana yang bakal naik, skill apa yang bakal dibutuhkan. Tapi jarang yang benar-benar fokus menyiapkan dirinya. Padahal, masa depan itu bukan hanya untuk orang yang menebak paling tepat, tapi untuk mereka yang paling siap ketika perubahan datang. Karena realitanya, dunia nggak akan menunggu sampai kalian siap. Mau kalian suka atau enggak, perubahan tetap datang. Dan kalau kalian nggak ikut bertumbuh, kalian akan tertinggal. Bukan karena kurang pintar, tapi karena terlalu lama diam. Maka dari itu mulailah dari sekarang. Bukan nanti, bukan kalau sudah sempat, tapi sekarang. Mulai riset industri yang kalian minati. Mulai bangun skill dasar yang bisa dipakai lintas bidang. Entah itu komunikasi, problem solving, data, atau teknologi. Dan mulai bangun kebiasaan untuk belajar, bahkan cuma 1 jam sehari pun cukup, asal konsisten. Karena setiap jam yang kalian investasikan untuk belajar hari ini akan jadi perisai kalian untuk menghadapi perubahan esok hari. Dunia membutuhkan orang yang siap di masa depan. Orang yang mau belajar hal baru, menyesuaikan arah, dan terus melangkah meskipun jalannya berubah. Kalian nggak harus langsung jadi ahli. Kalian cuma perlu jadi versi kalian yang lebih siap dari kemarin. Di dunia yang berubah ini, setiap langkah kecil tetap berarti asal kalian terus maju. Ingat, yang akan bertahan dan tetap tumbuh walau dunia berubah itu bukan hanya yang paling kuat, bukan hanya yang paling pintar, tapi yang paling adaptif. Mereka yang paling siap bertumbuh hari ini, besok, dan seterusnya. Saya Cuan Gen Z untuk Gen Z Education.